ibadah dan nikmat keseharian kita. Akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andai kata kita hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmatnya. Karena begitu banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita. Andai kata kita gunakan pena, pohon-pohon yang dijadikan pena, dan air laut dijadikan tinta, maka tidak akan pernah habis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menulis nikmat-nikmatnya. Salawat salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana tidak ada manfaat harta, pangkat dan jabatan kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang di dunianya sering mengikuti sunnah-sunnahnya, yang di dunianya sering membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang di dunia sering membaca salawat kepada Nabi, insya Allah pasti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Andai kata turunnya hujan titisannya, titik-titiknya air tersebut dihitung untuk menulis pahala orang yang membaca salawat kepada Nabi, maka kita pun akan yakin seluruh hidup kita membaca salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayah anda dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, judul tema kita pada pagi hari ini yaitu nikmat yang sering kita lupakan, nikmat yang sering kita lalaikan. Pertama, dikatakan dalam kitab Al-Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, yaitu nikmat imdad. Yang kedua adalah nikmat ijad. Pertama adalah nikmat imdad, nikmat yang terus berkesinambungan, yang terus menerus dalam kehidupan kita. Apa itu nikmat imdad? Nikmat yang keseharian kita, mana kesehatan, betapa berharganya nikmat sehat ini, dan dia tidak akan pernah kelihatan dalam kehidupan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kecuali dalam keadaan sakit. Bagaimana caranya kita melihat nikmat sehat ini? Kita pergi ke rumah sakit, atau kita berkunjung, atau kita bersilaturahmi kepada kawan-kawan kita yang kurang sehat.
betapa nikmat sehat ini luar biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat nikmat sehat ini sering dikatakan as-sihhatu tajun la yara'a illa al-marda. Sehat itu tajun, tajun itu the crown. Crown itu mahkota yang harus dijunjung. La yaraha illal marda, tidak akan pernah nampak nilai sehat kecuali dalam keadaan sakit. Kita lihat kawan-kawan kita di rumah sakit misalnya, atau orang tua, ayah dan ibu misalnya, yang sudah menua, atau kawan-kawan kita yang sedang mengalami penyakit yang luar biasa. Begitu merintih, begitu merasa kesakitan, mohon maaf harus cuci darah. Kalau sakitnya jangan ditanyakan lagi cuci darah itu. Bahkan kalau biayanya pun luar biasa. Betapa harus berapa rupiah yang dikeluarkan untuk biaya sekali cuci darah. Kemudian betapa nikmatnya orang-orang yang bisa tidur. Nah, kita ini kalau misalnya sedikit nyindir tidur kita nikmat. Apalagi waktu sekarang ini, waktu subuh ini. Kita kalau udah bisa menjamin mata, nyender dikit, apalagi ada AC, ada kipas angin, itu sering kita lupakan itu. Bahkan ketika bangun tidur ini, lupa baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mah bangun aja. Padahal ketika tidur Allah jaga kita. Bagaimana semut ini enggak masuk di lubang hidung. Di lubang telinga. Masya Allah. Ketika tidur bagaimana Allah menjaga kita punya badan. Menstabilkan kita punya kesehatan. Ketika tidur bagaimana darahnya tersebut dialirkan supaya begitu bangun tidur fresh, bangun tidur nikmat, bangun tidur enak dan sebagainya. Ini kadang kita kurang pandai untuk mensyukuri nikmat tidur itu. Mohon maaf, ada orang kaya, bos sekalian, punya penyakit susah tidur. Sudah berapa banyak yang dikeluarkan untuk bisa tidur. Itu di kampung saya itu dekat pondok pesantren saya. Sekarang sudah meninggal dunia. Saya sebut namanya Pak Haji Supri. Beliau punya tanah lebar dan sebagainya. Tapi punya penyakit susah tidur. Itu sampai diobat kemana-mana. Dengar cerita ada orang yang berobat di sini, misalnya di Tangerang, di Bekasi, di Kerawang. Dengar cerita yang susah tidur berobat, langsung datang berobat. Selesai pulang belum ada perkembangan, datang kabar lagi yang susah tidur, Pak, berangkat lagi ke tempat ini, dia berangkat lagi. Terus seperti itu, ternyata nggak bisa tidur. Mata itu udah berusaha beli obat tidur itu, nggak bisa Bapak sekalian. Punya penyakit jantung itu sampai kuat di ring penyakit jantungnya. Udah baca Yasin, udah panggil macam-macam dikira gangguan setan, gangguan sihir, gangguan macam-macam itu.
ternyata tidak bisa juga tidur. Sampai badannya makin hari makin habis. Makan bisa makan, minum bisa minum, tapi tidur tidak bisa. Kira-kira tersiksa atau tidak ya Pak? Tersiksa. Sedangkan kita kalau kena kopi, kalau kena makan sepiring, depan kita ada lempah kuning, ada empek-empek pagi-pagi, itu bawaannya pengennya dari kalau ketiup angin sedikit aja langsung mata merem itu. Itu kita lupain nikmat itu, nikmat tidur tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah tidur. Kita sering tidur. Andai kata Allah tidur itu sedikit saja, ini alam ini akan hancur. Kalau kita, mohon maaf, tangan kita seperti ini aja berdiri Pak, berdiri. Gak usah ngangkat bumi, ngangkat langit, ngangkat barbel. Tangan kita seperti ini aja. Mungkin kalau semenit, 2 menit masih kuat. Kalau 20 menit, udah mulai terasa itu asam urat. Kalau 30 menit seperti ini terus, udah terasa lagi. Kalau 1 jam, la ilaha illallah, 1 jam udah begini terus. Gimana rasa? Bagaimana dengan 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam? Begini aja. Nah ini udah luar biasa. Bagaimana kalau 1 tahun, 2 tahun? Tentunya nggak mungkin lagi. Atau nggak bisa tidur 1 jam, 2 jam. Atau semalaman, 2 malam. Atau seminggu dan sebagainya. Itu tersiksa. Makanya Allah punya sifat la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Jadi kalau ngantuk sedikit saja alam jagat raya ini akan hancur. Nah, Allah kasih sifat ngantuk, sifat tidur ini kepada makhluknya, khususnya kepada kita manusia. Tapi kita kurang pandai untuk mensyukuri nikmat. Ada orang kaya macam-macam, kita dia pengen mengeluarkan uang dan banyak mengeluarkan uang untuk bisa tidur, ternyata nggak bisa tidur. Begitu dilihat di pasar ada tukang beca. Tukang beca ini asal ke lama orderan dia di atas beca dia bisa tidur. Akhirnya dialog lah itu dia. Kamu bagaimana kok bisa tidur? Apa obatnya kok mudah sekali ketika sandar sedikit aja bisa tidur. Kalau andai kata bisa ditukar, saya punya mobil Alphard, saya punya Mercy, saya punya rumah. Kemudian dikasih untuk bisa tidur setengah jam saja. Atau 10 menit saja saya akan keluarkan itu. Saya akan tukar nikmat bisa tidur 5 menit atau 10 menit. Tidak apa-apalah saya nggak punya mobil. Nggak punya rumah. Nggak punya macam-macam. Yang penting saya bisa tidur. Ternyata itu nggak bisa diberikan Pak. Kecuali orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini imdad. Allah kasih nikmat tidur setiap hari, Pak. Maka bukan berarti kita nikmat tidur, dapat nikmat tidur kita tidur terus merupakan nikmat, bukan maksudnya. Artinya kita tetap mensyukuri nikmat tidur untuk ibadah. Jadi Bapak-bapak sekalian, bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang patut kita syukuri. Yang kedua, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan seseorang untuk menjadi wali itu ayah Anda, wali Allah itu
yang kita tahu dalilnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahui wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, mereka tidak pernah di hatinya itu ada rasa susah, ada rasa takut dan lain sebagainya. Kita pikir untuk menjadi walinya Allah di zaman sekarang ini, tahajud misalnya sampai ratusan rakaat. Karena tahajud itu tidak terbatas nilai rakaatnya. Kita mau 10 rakaat bagus. Mengikuti Nabi, tahajudnya juga bagus. Saya yakin di sini juga ada yang mengikuti bacaan apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu Pak, ya Nabi kalau baca ayat itu, misalnya Al-Baqarah 200 ayat lebih itu ayat Anda. Dibaca itu misalnya sampai 286 ayat dibaca. Dikira kata sahabat yang di belakang yang ngikuti, coba ngikuti sholat malamnya Nabi. Setelah baca surah Al-Baqarah, ruku. Ternyata disambungin lagi sama Nabi. Al-Imran. Setelah Al-Imran selesai, lanjut lagi. Setelah ini, lanjut lagi. Sampai berapa juz beliau baca, baru ruku. Dan bacanya nggak cepat. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ya, cepetin lah kalau baca Quran pengen banyak. Kalau Nabi pelan bacaan. Makanya sampai kakinya itu betul-betul kerem, betul-betul bengkak karena bacaannya panjang. Beda dengan kita. Surat Inna Anzalna aja kelamaan dikit udah larak lirik ya sholatnya. Ya. Maka dari itu nikmat tidur kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika orang untuk menjadi wali, Masya Allah, cukup ketika makan dan minum dia tahu terima kasih sama Allah. Dia tahu terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah makan dia baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Mau tidur dia baca bismika Allahumma ahya. Nikmat keseharian kita, Pak. Jadi kalau kita mau menjadi kekasih Allah itu, setiap nikmat dia berdoa. Setiap nikmat dia minta berkah. Setiap nikmat Allah kasih. Luar biasa. Ada uang sedekah. Dia merasa dirinya harta ini bukan miliknya. Ada saya dengar orang tua kita, insya Allah, bahkan beliau tidak merasa punya sertifikat tanah, punya sertifikat kebun di pinggir jalan, tidak pernah merasa. Bahkan sertifikatnya hilang pun hanya sekedarnya saja. Beliau berusaha sebaik ikhtiar, berusaha untuk lapor sana, lapor sini dengan berbagai persyaratan saja. Dia niatkan harta ini mau dijual untuk akhiratnya. Dia punya kebun, nggak merasa punya kebun, tapi kebunnya tersebut pun bahkan mau berangkat haji, Pak. Kebunnya itu ada buah dan buahnya tersebut insya Allah menghasilkan 60 juta buahnya tersebut. Karena pada waktu itu niatnya haji dan sebagainya supaya hajinya itu mabrur. Karena berapa banyak orang yang pulang berangkat haji, hajinya tidak mabrur. Bukan makin dekat dengan Allah, melainkan jauh dari Allah. Nabi mengatakan al-ajrul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Berapa banyak orang yang berangkat haji, yang berangkat umrah, bolak-balik,
Maka dikatakan sebulan berapa kali Pak? Atau setahun berapa kali umroh? Saya setahun 5 kali. Ada yang setahun 10 kali. Bolak-balik itu. Alasannya saya rindu Ka'bah. Kira-kira bagus atau tidak? Bagus. Bahkan kalau haji setahun sekali. Walaupun yang lain sekarang haji sampai 20 tahun. Sekarang. Betul dah Pak? Ada yang 30 tahun. Ada yang berangkat begitu berangkat haji dalam keadaan sakit sehingga harus digantikan dan lain sebagainya macam-macam. Dengan alasan rindu Ka'bah misalnya. Sedangkan yang di sampingnya dalam keadaan lapar. Begitu ditanya berapa banyak memberikan makan kepada fakir, kepada miskin. Berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk anak yatim. Bahkan bisa dihitung, saya ngasih uang sekian-sekian. Saya nyantu anak yatim cuma sekian-sekian. Ya, ini yang luar biasa Pak. Padahal kata Nabi SAW, innakum latunsarunna bidu'afaikum. Innakum laturzakuna wa latunsarunna du'afaikum, kata Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang mampu berangkat haji dan umrah, orang-orang yang kaya, orang-orang yang rumahnya mewah, orang-orang yang diberikan dari banyak rizki, bukan lagi triliunan, bukan lagi miliaran, bahkan triliunan. Bahkan kalau dihitung uangnya tidak habis-habis dan sebagainya. Sedangkan anak yatim, anak fakir miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu, mereka kelaparan tidak pernah diberikan, kata Nabi ditegaskan, la turzaquna wa la tunsarunna, pakai la Pak. La itu dalam ilmu nahwu disebutnya la taukid. Bukan karena berangkat haji kita ditolong sama Allah, ternyata enggak seperti itu Pak. Karena bukan karena berapa banyaknya bolak-balik kita ke Mekah ditolong sama Allah. Kata Nabi, bukannya itu. Karena latun saruna wa turzakuna bidu'afaikum. Karena orang yang fakir, yang miskin, yang yatim, yang lemah, yang enggak berdaya, kita kasih uang untuk makan. Dalam surat Al-Insan itu dikatakan, inna manut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya hanya kami yang memberikan sedekah orang-orang yang fakir dan miskin, liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak akan minta dibalikin. Kami biayain adik, misalnya ada orang biayain adik. Setelah adiknya udah besar, minta dikembaliin Pak. Kakaknya minta biaya lagi. Kejadian itu. Biaya sekian, biaya sekolah dari SD sampai dia nikah dibiayain. Suruh dipulangin tuh Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal buat pahala nanti dia di akhirat. Habis tuh kalau misalnya dipulangin, habis pahalanya untuk bekal tuh. Oh sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, renungan subuh ini. Jadi ada orang tua betul-betul kekayaan, sertifikat rumahnya, sertifikat tanahnya, ketika hilang itu cuma hanya sekadar dia berusaha. Syarat-syarat ditentuin. Dan sekarang terjadi seperti ini. Dia diniatkan, saya mau jual, saya buat tanah, saya mau untuk sedekah saya, untuk nasib saya di alam kubur. Karena umur saya sudah enggak muda lagi. Badan saya kalaupun sehat tidak seperti dulu lagi. Bahkan dia punya mobil, digunakan mobilnya untuk berangkat ke masjid. Digunakan motor untuk berangkat ke masjid. Karena dipikir karena tasawuf ini orang kaya juga bisa tasawuf sekarang. Diniatkan untuk fisabilillah. Untuk bangun ruko. Misalnya hasil rokok tersebut disewakan, kemudian diberikan kepada
fakir miskin, anak yatim. Dibikin warung-warung kecil dan sebagainya. Itu ada catatannya. Setiap bulan sekali, ini bukan duit saya. Kalau misalnya saya makan, kalau misalnya saya pakai buat beli baju, buat beli bensin, haram hukumnya. Itu pasti diberiin, Pak. Nggak pernah lupa itu. Nggak pernah. Masya Allah. Dan itu terjadi. Ini luar biasa. Salah satu nikmat iman dan nikmat Islam yang patut disyukuri. Siapa? Mereka yang diberikan harta, keseharian mereka, dia pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Kalimat imdad ini keseharian maksudnya. Jadi harta kah, kesehatan kah, atau pendamping kita, istri kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak, cucu yang lucu bisa. Kadang-kadang kita kalau nimang cucu itu ada yang ngomong sama Ustaz. Saya kadang-kadang lupa sama saya ketika ingat cucu saya. Yang masih kecil, kalau punya makanan, ingat cucu. Kalau punya permen, ingat cucu. Dia syukuri itu, diajarin. Masya Allah. Nikmat keseharian ini yang sering kita lupain, Pak. Kapan itu? Berasanya ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak yang nemuin orang tuanya, dia tidak mendapatkan surga. Sementara orang tuanya nggak pernah dikasih ini, itu, dan sebagainya. Mohon maaf, banyak kejadian sekarang yang nengok orang tuanya, kalau misalnya seminggu sekali masih alhamdulillah. Bahkan sebulan sekali masih kita ucapkan alhamdulillah. Ada anak yang, mohon maaf, semuanya berhasil anaknya. Punya anak 4, yang satu kerja di Eropa, yang satu lagi kerja di Jerman, yang satu lagi kerja di macam-macam. Jadi sekretaris, jadi direktur. Orang tuanya di rumah kesepian. Nangis itu, ada di Malaysia itu, Pak. Saya punya anak sekian, 8, semuanya jadi semua. Tapi nggak ada satu pun yang tengokin saya. Ketika usia seperti ini orang tua, ayah anda dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang nggak perlu uang kita juga. Cuma bisa pengen diajak ngobrol aja udah seneng banget orang tua tuh. Apalagi sekarang yang depan kita ini luar biasa, udah banyak yang sepuh. Masya Allah. Mohon maaf, bukan singgung ini, bukan menyinggung. Berapa banyak anak yang berhasil kerja di bank, kerja jadi direktur, kerja jadi pejabat, atau jadi polisi. Polisinya tersebut ditugasin di mana dan sebagainya. Setahun sekali melihat orang tua. Bahkan ada yang 3 tahun sekali melihat orang tua. Saya udah ngirimin uang dengan sekian juta dan sebagainya. Itu pun masih bersyukur. Karena bisa, karena enggak. Uang tidak bisa ngirimin, doa tidak didoain, jenguk tidak dijengukin, ngobrol nggak pernah, nelpon nggak pernah, WA nggak pernah. Ketika ditelepon sama orang tua, sibuk dan sebagainya. Kapan terasanya? Mohon maaf, ketika orang tua ndak ada. Dia pengen rindu suara, atau mohon maaf, di Madura itu ada, Pak. Setiap profilnya itu setiap saat telepon orang tuanya. Ketika ditanya sama kawannya, kok ada profil orang tua kamu nggak ditukar-tukar? Ketika ditegur sama kawannya seperti itu, dia jawab begini, saya nyesel. Ketika orang tua nelpon, saya sibuk. Padahal orang tua nggak mau minta uang juga, cuma bisa ngobrol, nak gimana kabar kamu? Bapak kangen nak, ibu kangen nak, kamu sehat-sehat ya? Enggak pernah diangkatnya. Begitu enggak ada orang tuanya meninggal dunia, berarti di profilnya itu emakku, ada bacaan ibuku,
Atau ayahku, sedih dia, rindu dengan telepon orang tuanya. Ini kejadian, Pak. Jadi mohonlah nasihatin anak dan cucunya, ayah Anda angkat telepon ayah Anda dan Bunda ketika menelpon anaknya. Karena pada saat ayah Anda dan Bunda nggak ada, anak tersebut rindu dengan suara telepon ayah Anda dan Bunda. Dan ini jarang disyukuri. Kenapa? Karena mereka masih ada di dunia, masih kelihatan, masih sehat. Tapi kalau udah nggak ada, ya Allah, rindu sangat. Ya, makanya tolong diingatkan kembali tawasau bil haq wa tawasau bis. Bahkan kemarin ada orang tua yang ngomong seperti ini, Ustaz, tolong bilangin anaknya sering-sering lihat orang tuanya. Karena orang tua itu tidak diciptakan 2 kali. Begitu. Saya nasihatin, ibumu ngomong seperti ini. Ya coba didengerin aja, Pak. Karena kelihatannya ibunya masih sehat, bapaknya masih sehat. Ntar kalau udah nggak ada, nggak mungkin bapak ibu kita diciptain 2 kali di dunia ini. Cuma sekali. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang nikmat ini ketika ada sering kita lupa. Naudzubillah kalau anak orang tuanya masih ada di dunia, nengok dia cuma setahun sekali. Jadi kalaupun ada anak yang sukses tanpa doa ibu bapaknya, memang ada. Ada anak yang sukses ketika orang tua murka kepadanya. Ada. Dia ininya lancar, bisnisnya lancar, tabungannya makin banyak, tanahnya makin lebar, cabang bisnisnya di mana-mana, kantornya di mana-mana, uangnya tak terhitung, karyawannya ratusan, bahkan 500 karyawannya sanggup bayar semua, dan lain sebagainya. Sukses tanpa doa orang tua. Tapi percayalah, kesuksesan tersebut, Bapak-Bapak sekalian, justru tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjerumuskan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang sukses seperti itu, ada. Nah, itu makanya dalam Al-Qur'an disebut istidraj. Gak sholat, gak puasa, gak pernah sedekah, tapi rezekinya nambah terus. Gak pernah puasa, tapi sehat terus. Gak pernah sedekah, Pak, tapi lancar terus usahanya. Itu Al-An'am ayat 44. Diulur. Begitu masanya dijatuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hilang tanpa sedikit pun diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk anak-anak yang masih punya orang tua yang mendengarkan live streaming ini, tengok orang tuanya jangan sampai setahun sekali. Orang tua pun, ayah Anda dan Bunda tolong ingatkan, nak, aku ini tidak diciptakan 2 kali oleh Tuhan. Maka ketika aku berangkat dari bumi ini, aku meninggal dunia, kau gak akan pernah lihat aku lagi. Maka ayo kita sama-sama ngobrol. Kadang-kadang orang tua kita ini gak mesti ngarepin uang kita atau makanan kita. Diajakin ngobrol aja udah seneng banget. Betul atau tidak, Pak? Iya, diajakin ngobrol aja seneng, Pak. Itu ada di Pangkal Pinang ini. Masya Allah, anak-anaknya ada alhamdulillah kompak. Sekarang lagi sakit. Kompak anak-anaknya di waktu sehat, alhamdulillah. Nah, orang tuanya selalu diberikan makanan yang ia suka, pakaian diganti. Ketika sakit berbaring seperti ini, mohon maaf, baringnya itu udah dalam keadaan sehat. Jadi untuk duduk tidak bisa, apalagi jalan, apalagi lari. Berbaring udah dalam keadaan sehat. Tapi alhamdulillah anaknya kompak seperti itu ada. Dan alhamdulillah anaknya sukses semua. Bapak sekalian,
Ada anak yang dengan doa orang tua dia sukses, ada anak yang tanpa doa orang tua dia sukses. Cuman satu bedanya. Kalau tanpa restu, tanpa doa orang tua, dan nikmat tersebut diberikan sekali dalam dunia ini, maka kenikmatan tersebut justru menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah summal i'azubillah. Itu yang pertama. Nikmat yang terakhir adalah pertama nikmat imdad, yang kedua nikmat ijad. Apa nikmat ijad itu, ayah anda dan bunda, saudara-saudara yang mendengar streaming ini? Nikmat ijad ini adalah nikmat di mana Allah memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan bertaubat kepada Allah. Kita duduk di Majelis Taklim Masjid Agung Kubah Timah ini, yang insya Allah tidak pernah bosan-bosan guru kita memperingatkan kita. Guru kita mentausiakan kepada kita, ada taklim Quran, ada taklim fikih, ada taklim tauhid, nasihat-nasihat, makola-makola, perkataan-perkataan ulama. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Dalam 1 bulan itu Ramadan, kajian setiap hari tidak pernah putus, dan sebagainya. Itu nikmat yang tidak pernah kita kadang-kadang kurang mensyukurinya. Nikmat ibadah seperti ini, Pak. Karena berapa banyak orang yang tidak bisa sholat lagi seperti kita. Sementara masuk ke rumah sakit, dengar suara azan, ke celak-celak jendela itu, nangis dia. Kenapa? Dulu waktu sehat, kemarin waktu sehat, dengar azan, saya tidak mau berangkat ke masjid. Sekarang pengen berangkat ke masjid, sementara tidak bisa. Menetes air matanya. Maka panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah panggilan sholat, 5 waktu. Yang kedua adalah panggilan umroh atau panggilan haji. Maka disunahkan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena belum tentu dia bisa kembali lagi ke tanah air. Nah, tahun kemarin ada masih muda ibu-ibu di pesawat sudah berbaring, belum sampai ke Madinah, belum sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan untuk diazankan. Nah, itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi Allah manggil 2. Jadi orang yang mampu tidak berangkat haji dan umrah, maka dosa juga tuh. Yang ketiga, nikmat panggilan kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita lihat Pak, itu kemarin tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Indonesia dijajah 350 tahun. Jepang menjajah enggak lama. Tidak seperti Belanda. Berapa banyak, berapa ribu orang yang sudah meninggal dunia. Waktunya pun bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bahkan udah ratusan tahun meninggal dunia tuh. Tidak kembali lagi ke dunia, cuma sekali aja Allah kasih hidup ini. Maka dari itu jarang kita syukuri. Kita bangun pagi, kita lupa berdoa. Kita bisa sholat, kita bisa puasa dan sebagainya. Lupa akan nikmat Allah. Maka Allah tidak minta banyak kepada kita, bersyukur saja udah. Insya Allah nikmat-nikmat yang lain akan bertambah. Meskipun bukan uang. Meskipun bukan harta. Tapi nikmat merasa dekat dengan Allah, nikmat bisa sujud, nikmat bisa ibadah, nikmat bisa berangkat ke masjid, itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, man yazdad ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya, pengetahuannya,
melainkan mereka tidak mendekatkan dengan ilmunya atau pengetahuan kepada Allah, melainkan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat ijad ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah tambah lagi nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat titipan harta yang diberikan kepada kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kesehatan kita ini menjadi pembuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ibadah kita sholat di Masjid Agung ini, atau nikmat mendengar live streaming ini, Masjid Agung Kubah Timah ini merupakan menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bersama-sama kita berdoa. Saya minta hadiah surah Fatihah karena ada santri kami yang di Bekasi lagi kurang sehat. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara-saudara kita, paman kita, adik kita, jamaah kita Masjid Agung Kubah Timah dimanapun berada, sekali lagi dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, disembuhkan penyakitnya, diberkahi langkahnya, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yakin, kata Nabi, orang yang menuntut ilmu, mendengarkan tausiah, duduk di majelis ilmu, itu ikan atau makhluk-makhluk yang di laut, makhluk-makhluk yang di darat, makhluk-makhluk yang di langit, semuanya beristighfar memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dapat pahala itu dengan keikhlasan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amaika bi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma barik majlisina hadza ya Allah. Allahumma barik majlisina hadza ya Allah. Allahumma barik majlisina hadza ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya Abdurrahman Ismail, mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kurangan atau perkataan yang kurang berkenan. Astaghfirukum alfi afwan mustifaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.